memiliki rekam jejak dan karir yang sangat gemilang, yang mana pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan visi dan misinya maju sebagai calon Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Alpius Toam, ST, MMT. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, tapi sedikit saya menjelaskan mengenai mengapa visi misi itu kami tetapkan. Berangkat dari kondisi real Kabupaten Jayapura. Sampai sekarang juga kita di Kabupaten Jayapura tidak ada anak-anak kita yang kita khususkan untuk sekolah pilot misalnya, Ya, betul. akademi militer, akademi kepolisian, dan sekolah-sekolah khusus kedinasan. Itu contoh seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Melkias Suwai sebelumnya. Itu ada namanya program P5. Dari PAUD pun sudah diperhatikan bahwasannya dipersiapkan anak-anak ini di setiap daerah wajib ada sekolah PAUD-nya, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama kami di RR Podcast. Bicara di sini terdengar dimanapun. Masih momen pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Jayapura. RR Podcast kembali menghadirkan lagi edisi pilkada, yang mana pada hari ini sudah hadir salah satu kandidat dari 5 kandidat yang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jayapura. Dan dalam hal ini mungkin kakak-kakak, adik-adik, om dan tante semua sudah tidak asing lagi ya. Dan beliau juga sudah memiliki rekam jejak dan karir yang sangat gemilang, yang mana pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan visi dan misinya maju sebagai calon bupati Kabupaten Jayapura. Nah, sebelum kita mendengarkan visi misinya, izinkan saya menyapa Bapak Alpius Toam, ST, MMT. Baik, shalom, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Tommy. Bagaimana, apa kabar? Kabar baik. Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Tapi dengar-dengar Bapak bersuara agak sedikit serak ini Bapak. Ya, biasalah perubahan cuaca. Jadi, Karena kegiatan juga banyak berarti ya. ya, Karena setelah penetapan nomor urut, sudah ada jadwal kampanye. betul. Dan semua kandidat masing-masing bergerak begitu Bapak. Ya. Luar biasa. Baik Bapak, pada kesempatan ini tentunya kita akan mengangkat tema yaitu biografi dan visi misi kandidat nomor urut 5. Betul Bapak, nomor 5 ya? Baik. Baik, nomor 5 sudah terlihat di Nomor pin, urut 5 ya. ya, luar biasa. Nah, warga Kabupaten Jayapura, tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan public figure kita Bapak Alpius Toam. Dan bagi kamu-kamu juga yang ya biasa taputar-taputar di jalan-jalan Sentani sudah melihat gambar-gambar beliau ya. Baik, mungkin kita langsung masuk saja. Bapak nanti akan menjelaskan kepada kita, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura, apa yang menjadi visi dan misi Bapak maju sebagai Bupati Kabupaten Jayapura periode 2024-2029. Baik, kami berikan kesempatan untuk Bapak menjelaskan kepada kita semua. Persilakan Bapak. Iya. Baik, terima kasih Romi. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi, tapi sedikit saya menjelaskan mengenai mengapa visi misi itu kami tetapkan. Berangkat dari kondisi real Kabupaten Jayapura, indikator yang kami gunakan untuk menyiapkan visi dan misi itu adalah Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jayapura. IPM Kabupaten Jayapura pada tahun 2023 itu pada angka 73,76. Pada tahun 2022 angka IPM Kabupaten Jayapura itu pada angka 73,04. Ya, artinya ada peningkatan yang terjadi kurang lebih sekitar 0,6%, ya, 0,6%. baik. Itu terjadi perubahan. Nah, itulah yang kemudian menjadi tolak ukur untuk kami kemudian melakukan persiapan-persiapan secara khusus untuk menetapkan visi dan misi. Visi dan misi dari paslon nomor 5 adalah transformasi Jayapura maju. Nah, di visi dan misi transformasi Jayapura maju ini kami akan melakukan percepatan atau perubahan secara holistik
secara holistik, baik terhadap pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi, kemudian juga sosial budaya, tetapi juga dengan infrastruktur. Nah, kenapa IPM itu menjadi indikator? Karena ukuran kita untuk membangun adalah bagaimana kondisi masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat kesehatan di waktu sekarang ini, kemudian pelayanan pendidikan, dan terlebih khusus lagi bagaimana kesejahteraan daya beli masyarakat Kabupaten Jayapura saat ini. Itulah yang kemudian menjadi ukuran, maka itulah kami tetapkan dalam visi dan misi. Ada 5 misi yang kami tetapkan, itu antara lain Jayapura cerdas, kemudian Jayapura sehat, Jayapura produktif, lalu Jayapura bermartabat, dan yang satu adalah sosial budaya. Itu yang menjadi misi dari paslon nomor 5. Pendidikan ini menjadi hal yang sangat penting karena menyangkut dengan hak-hak dasar. Bagaimana kondisi sekolah saat ini? Yang berikut adalah bagaimana kondisi siswa, bagaimana keadaan guru, ketersediaan guru, dan bagaimana tingkat pelayanan dari sekolah itu tersebut. Nah, ini yang akan kami lakukan untuk melakukan konsolidasi, lalu kemudian dilakukan peningkatan. Tentu fokus kita adalah bagaimana dilakukan pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Jadi tidak ada perbedaan antara di daerah Kota Sentani, daerah pinggiran, dan daerah terpencil. Seluruhnya kita akan lakukan penataan, tentu dengan berbagai strategi yang nanti akan kami lakukan. Di setiap kampung diwajibkan untuk PAUD. Ya, PAUD menjadi sangat penting ketika mempersiapkan anak secara dini. Lalu ketika dia masuk ke kelas 1 di sekolah dasar, maka itu anak sudah memiliki dasar kemampuan untuk bersosialisasi. Ya, betul. Itu sangat signifikan sekali. Oleh karena itu kita akan wajibkan seluruh kampung itu harus ada PAUD. Yang berikut adalah TESD. Sekolah dasar kita di Kabupaten Jayapura, saya belum tahu posisi terakhir, tapi kita akan lihat bahwa sampai dengan kasus-kasus sebelumnya ada sampai dengan tamat sekolah belum bisa baca tulis. Ya. Nah, ini yang nanti akan kita perbaiki. Bagaimana menata sistem pendidikannya, bagaimana guru kita mendorong. Tentu kita akan bangun sebuah sistem untuk memantau guru, tapi juga melihat proses pendidikan di setiap wilayah. Ya, ada sekolah-sekolah tertentu yang nanti juga kita akan gunakan sebagai sekolah-sekolah utama. Ya. Tapi ada juga yang sekolah-sekolah pendukung. Tentu kita akan menyiapkan di setiap wilayah Kabupaten Jayapura, di daerah pembangunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Di semua tempat akan kita lakukan itu. Kemudian SMP juga sama. SMP kita akan menyiapkan anak-anak yang dimana kemampuan-kemampuan anak kita akan kita seleksi kemampuan terbaik. Jadi itu juga akan kita rekomendasikan ditampung pada sekolah-sekolah tertentu yang tentu kita akan lakukan dengan pola asrama. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menyiapkan anak-anak ini untuk masuk ke SMA, di mana di SMA itu adalah mempersiapkan anak untuk kemudian kita siapkan mereka masuk ke universitas-universitas unggulan tertentu. Ya. Yang tentu akan kita lihat sampai sekarang juga kita di Kabupaten Jayapura tidak ada anak-anak kita yang kita khususkan untuk sekolah pilot misalnya. Ya, betul. Kemudian ke kedokteran sekarang sudah banyak, kemudian ke akademi militer, akademi kepolisian, dan sekolah-sekolah khusus kedinasan. Ya. Itu akan kita khususkan. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan di SMA
itu secara khusus. Maka nanti ada juga di daerah-daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu kita akan siapkan SMA sebagai SMA unggulan yang kita mempersiapkan untuk menampung siswa di setiap daerah untuk kita persiapkan. Sehingga mereka inilah yang kemudian setelah tamat itu akan difasilitasi oleh pemerintah untuk mereka kita menggiring masuk ke perguruan tinggi. Nah, beasiswa supaya kita tidak menjadi salah sasaran. Contoh seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Melkias Suwai sebelumnya, itu ada namanya program P5. Nah, program P5 itu kalau saya lihat ada kelemahan di sana karena kita mengambilnya di ujung. Ketika anak tamat lalu kita seleksi. Kalau sekarang tidak, kita harus mulai seleksi dari SMP. Dari awal. Ketika dia masuk ke SMA, itulah yang kemudian kita khususkan untuk anak-anak ini masuk ke sekolah-sekolah khusus. Nah, mereka inilah yang menjadi prioritas beasiswa. Ya. Kenapa prioritas beasiswa? Karena mereka itu adalah anak-anak yang kita unggulkan, yang kemudian untuk kita meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Jayapura. Saya pikir kurang lebih itu yang nanti akan kita lakukan. Tentu kita akan tata benar-benar di bagian pelayanan pendidikan ini. Baik, luar biasa ya. Bapak tadi menjelaskan bahwasannya Bapak ingin melakukan pembinaan mulai dari jauh-jauh hari ya, maksudnya istilahnya dari PAUD pun sudah diperhatikan bahwasannya dipersiapkan anak-anak ini di setiap daerah wajib ada sekolah PAUD-nya Bapak. Ya. Kemudian di jenjang SMP mereka sudah dibina, dipersiapkan untuk dimasukkan kepada sekolah-sekolah universitas-universitas unggulan seperti itu Bapak. Ya, tadi saya lupa satu. Pembinaan terhadap guru ini sangat penting. Ya, kita tidak melihat pembangunan fisik, tetapi terlebih adalah bagaimana membangun guru-guru, mental spiritual mereka, semangat. Karena itu potensi guru ini pun juga nanti kita akan lakukan pembinaan secara khusus, sehingga mereka memiliki pertama semangat untuk mendidik, kedua mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mendidik anak-anak ini. Nah, di zaman saya ketika menjadi kepala dinas pada 6 tahun selama menjadi kepala dinas, ada banyak guru yang kami kirim ke tingkat nasional sampai ke luar negeri. Itu mereka pergi dan kembali, tetapi saya lihat bahwa ada hal yang perlu kita perbaiki adalah meskipun mereka sudah punya pengalaman, pengetahuan, tapi itu dimiliki secara pribadi. Ya, betul. Nah, sekarang ke depan ini kita akan lakukan bahwa mereka itu menjadi guru yang menjadi public figure. Dan dia boleh mengajar kemana-mana saja, dan itu nanti akan kita atur mekanismenya. Sehingga guru ini kemampuannya tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi guru ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk diri sendiri dan sekolah dan lingkungannya, tetapi dia harus kita manfaatkan, dia bertugas untuk melayani di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura. Iya. Baik, luar biasa. Berarti pemberdayaan gurunya itu lebih luas Bapak ya, bukan berfokus pada satu tempat saja. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan, sebenarnya kalau saya mau sampaikan sedikit ya daripada bidang kesehatan ya. Karena kita tentunya tahu Bapak ini memiliki latar belakang Bapak ini memang di dunia pendidikan. Mungkin nanti bagian akhir saya akan memberikan pertanyaan yang khusus ya untuk ini, sambil Bapak nanti akan menjelaskan Jayapura cerdas dan produktif bermartabat seperti apa. Tapi ada satu pertanyaan berkaitan dengan tadi sempat Bapak menjelaskan mempersiapkan siswa-siswa yang berprestasi ini untuk diarahkan, dibina, bahkan mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi sehingga mereka bisa masuk pada sekolah-sekolah seperti IPDN, begitu ya Bapak? Kedinasan ya, sekolah perbankan, ya, pilot. Ya. Pertanyaannya, kira-kira dari jumlah populasi yang ada di Kabupaten Jayapura atau jumlah lulusan tahunan yang ada di Kabupaten Jayapura ini, Bapak sudah punya target belum? Mungkin dalam 1 tahun Bapak mempersiapkan berapa? Tentunya kan mungkin kita punya estimasi begitu Bapak. Dalam gambaran, Bapak mempersiapkan beasiswa khusus untuk anak-anak ini berapa? Nah, jadi bagian ini tentu kita akan lihat nanti karena kami sendiri tidak mengetahui persis berapa alokasi anggaran yang dikhususkan, dan program untuk tahun 2025 misalnya itu sudah disusun dan ditetapkan oleh pejabat sebelumnya.
Oleh karena itu, di tahun 2025 kami akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Tetapi untuk 4 tahun kemudian, nanti kita akan lakukan tadi, akan menghitung seluruh kebutuhan-kebutuhan ini, maka penetapan postur anggaran itu kita akan sesuaikan. Ya, betul. Ya, kita akan sesuaikan. Maka itu nanti kita akan rasionalisasi terhadap postur anggaran yang digunakan untuk masing-masing bidang. Ya. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin cukup jelas ya, bahwasannya memang kita harus mengetahui terlebih dahulu data yang ada ya, seperti itu Bapak. Baik, Bapak mungkin bisa lanjutkan untuk tadi Jayapura cerdas ya dalam bidang pendidikan. Mungkin dalam bidang kesehatan lagi banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di Kabupaten Jayapura ini, mungkin dari ya infrastruktur kesehatan, kemudian sumber daya manusia, para pegawai-pegawai dalam bidang kesehatan ini yang Bapak lihat, kemudian yang berkaitan dengan Bapak punya visi misi ini, bagaimana apa yang Bapak akan lakukan dalam bidang kesehatan? Iya, khusus untuk bidang kesehatan itu sangat penting karena berkaitan dengan angka lama hidup atau angka harapan hidup. Itu akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Untuk bidang kesehatan ini kita akan juga melakukan konsolidasi, terutama untuk bagaimana tingkat pelayanan yang akan kita lihat, mulai dari tingkat kampung, lalu naik ke tingkat kecamatan atau distrik, lalu ke kabupaten. Nah, di kampung-kampung ini kita juga nanti akan mengembangkan, terutama untuk mengendalikan bagaimana orang hidup sehat. Itu pertama. Betul. Ya, kita harus menekankan. Yang kedua, di setiap kampung itu wajib dilakukan program 1000 hari pertama kehidupan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan. Mengapa? Karena ini juga berkaitan dengan menyiapkan sumber daya manusia untuk waktu akan datang. Saya pikir kalau kita tidak memperhatikan kesehatan ibu dan anak, maka sesungguhnya kita juga abai terhadap kemajuan pertumbuhan manusia di Kabupaten Jayapura ini. Ya, betul Bapak. Ya, ini menjadi dasar. Maka itu harus kita lakukan juga. Di setiap kampung wajib melakukan program 1000 hari pertama kehidupan. Itu akan kita tegaskan dan ini menjadi program prioritas yang akan kita dorong untuk terus berkembang. Lalu hidup sehat di kampung. Di kampung ini dulu agak sulit, tetapi untuk saat ini saya lihat di Kabupaten Jayapura sumber daya manusia untuk tenaga kesehatan, misalnya bidan, kemudian perawat kesehatan, hampir di setiap kampung itu sudah ada tenaganya. Sudah ada ya. Hanya saja bagaimana kita memanfaatkan tenaga kesehatan. Tentu kita akan lihat kalau ada pustu di kampung, maka kita akan lihat juga kebutuhannya seperti apa. Di kampung-kampung juga kita pertama melakukan intervensi melalui kampung, bahwa di kampung di setiap waktu, contoh misalnya kalau di kampung-kampung terpencil, di setiap kampung itu harus juga disediakan misalnya layanan melalui gereja yang disebut dengan diakonia. Di diakonia itu sesungguhnya mari sudah kita titipkan mereka sejumlah dana untuk mereka membeli obat dan lain sebagainya, tapi juga menyiapkan peralatan kesehatan minimal untuk mengecek kesehatan, periksa gula darah, periksa kolesterol, periksa dan lain-lain. Artinya secara dini itu mereka sudah melakukan deteksi awal. Yang berikut, ketika dia sakit, kebanyakan yang kita lihat sekarang ini nanti sudah sakit parah baru mulai dibawa ke rumah sakit. Ya. Terkadang teman-teman di kesehatan mereka kewalahan menangani. Lalu kemudian masyarakat menyalahkan, wah ini kalau kita bawa rumah sakit ini pasti akan meninggal dan seterusnya. Iya, betul. Sebenarnya polanya atau sistemnya yang harus kita rubah. Ya, deteksi awal harus dilakukan di kampung. Kemudian, lalu kalau dia dilakukan pelayanan, mereka yang nanti akan merujuk. Rujuknya kemana? Ke puskesmas. Setelah di puskesmas akan dilakukan perawatan. Kita berharap bahwa perawatan di puskesmas itu sudah tuntas di situ dan dia sehat, dinyatakan sehat, dia kembali. Ya, dia tidak boleh sampai ke rumah sakit. Harapan kita seperti itu. Nah, kalau misalnya dia sampai ke rumah sakit, itu berarti penanganan khusus. Ya,
Oleh karena itu, ini pergerakannya harus kita lakukan. Maka kita akan melakukan dengan pendataan rekam medik secara digital. Ya, di dalam kami punya visi misi sudah kami sampaikan bahwa pembangunan itu berbasis teknologi digital. Ya, betul. Nah, rekam jejak ini dilakukan. Misalnya kalau Romi sakit hari ini, Ya. maka nanti akan didata bahwa tanggal 23 misalnya. Ya. 23 Romi sakit dirawat di pustu ini. Maka data rekam medik hari ini pelayanan itu mereka tahu bahwa oh ini batuk pilek dan seterusnya. Data itu sudah masuk. Obat apa saja yang diberikan kepada Romi. Ya, itu sudah dijelaskan di sana. Sehingga ketika nanti misalnya sakitnya berlanjut dirujuk ke puskesmas, Mereka maka sudah di harus puskesmas mereka tidak lagi menanyakan Romi Kok sakit apa? kok sakit apa, ya tidak lagi menanyakan itu. Ya. Tapi nanti mereka akan lihat namanya Romi, lalu nanti mereka akan lihat di situ Romi, oh sakit ini sudah diberikan obat ini sekarang dirujuk. Jadi petugas kesehatan, dokter misalnya datang kemudian nanti dia akan melihat mungkin lihat mulutnya, matanya, kemudian menekan bagian-bagian tertentu, bagian mana yang sakit, lalu kemudian dia akan diskusikan keluhannya seperti apa. Ya. Nah, mengapa? Karena bisa jadi kalau rekam medik ini tidak jelas, maka bisa jadi di puskesmas diberikan obat yang berbeda dengan nanti di rumah sakit berbeda lagi. diberikan obat yang berbeda. Ya. Termasuk juga ketika dia berobat kemana saja, rekam medisnya itu harus masuk. Baik ke ke polik-polik, ke tempat pelayanan kesehatan apa saja. Dia masuk ke sana, entah di dokter praktek, semua data itu harus kita minta untuk dimasukkan. Sehingga di dalam pelayanan kesehatan, kita berharap bahwa seluruhnya itu bisa terdata di dalam rekam medis. Sehingga kalau terjadi kasus-kasus tertentu, kita akan periksa kembali. Ini mengapa ada kesalahan seperti ini. Riwayatnya seperti apa? Sudah ketahuan, ya? Riwayatnya dari awal seperti apa. Nah, harapan kita ke depan bahwa pelayanan itu harus bermutu. Mengapa dia bermutu? Karena tentu kita akan menyiapkan peralatan, tetapi juga tenaga yang memadai. Itu yang harus kita siapkan, sehingga kalau ada tuntutan dari kita misalnya dari Pemda menuntut bahwa pelayanan di sini, tetap kita tidak hanya menuntut, kita harus menyiapkan peralatan kerja, kemudian sumber daya manusia yang cukup memadai. Sehingga ketika nanti kita akan memberikan beberapa prosedur operasional kerja, maka mereka akan mengerjakan sesuai dengan standar. Ya. Saya kira itu yang nanti akan kita lakukan untuk tentu kita akan juga memperbaiki sarana prasarana. Kalau ada puskesmas, pustu yang akan ditingkatkan. Saat ini sudah bagus, Airu sudah ada di Kaure sudah ada, Yapsi dan seterusnya. Sudah hampir merata di Kabupaten Jayapura. Ya. Hanya yang perlu kita lakukan adalah kita harus melakukan lonjakan atau melakukan tindakan perubahan itu adalah tadi pelayanan itu berbasis digital. Dan ini harus kita lakukan sehingga semua orang di Kabupaten Jayapura semua dia punya rekam jejak medis itu terekam di dalam jejak digital. Ya. Saya kira itu Luar biasa sekali tadi Bapak menjelaskan bahwasannya ternyata sebenarnya dari penjelasan yang pada bagian pendidikan tadi itu juga semua ada hubungannya dengan transformasi Jayapura Maju. Ketika seseorang ini sakit, Bapak, dari awal di penanganan kesehatannya sampai kepada misalnya ya tingkat dia harus datang ke rumah sakit umum, dari puskesmas itu terbaca semua digitalisasi. Kemudian tadi Bapak juga menjelaskan bahwasannya ada program 1000 hari apa tadi Bapak? 1000 hari pertama kehidupan. Oh ya, 1000 hari pertama kehidupan. Ini maksudnya dimulai dari kelahirannya, penanganannya seperti itu Pak. Ya, menyangkut dengan 1000 Ya. hari pertama kehidupan. Bapak Jadi jelaskan. itu adalah Dinas Kesehatan harus menyajikan data tentang jumlah usia subur di setiap kampung atau kelurahan, ya, di setiap kampung dan kelurahan. Tentu teman-teman di kesehatan mereka sudah tahu di usia subur berapa banyak di satu kampung misalnya. Lalu kemudian ketika si ibu ini dia kemudian kapan dia berhenti haid, sejak itu sudah mulai dideteksi.
Ya, sudah mulai dilakukan pemeriksaan, mulai dari 3 bulan, kemudian 6 bulan, dan seterusnya. Diikuti dengan program tadi. Wajib di kampung harus memberikan makanan tambahan atau makanan khusus yang bergizi di proses ini. Di 3 bulan pertama, di 3 bulan kedua, dan seterusnya. Jadi proses itu sudah berjalan sampai di mana anak itu mengalami proses kelahiran. Setelah proses kelahiran, kemudian diikuti dengan tadi. Jadi mereka akan memberikan catatan tentang gizi. Makan apa, ibu makan apa, dan apa yang harus diberikan kepada anak pada usia tertentu, dan seterusnya. Sampai pada usia 3 tahun. Luar biasa. Itu harus dilakukan. Berarti itu 1000 hari kehidupan tadi penanganannya sudah dari sejak dini ya, sejak dari masih kehamilan sudah dideteksi Bapak dan sudah dicatat seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Di sini tadi Bapak sudah menjelaskan bahwasanya dalam misi beliau ada 5 program, 5 yang perlu diperhatikan, 5 program unggulannya tadi. Nah, di sini tadi Bapak sudah menjelaskan pada bidang pendidikan dan kesehatan, dan ada 3 poinnya lagi. Mungkin ini langsung saja berkaitan dengan pertanyaan kami juga Bapak yang kami sudah siapkan di sini. Itu sangat berhubungan sekali nanti program-program yang lainnya, yaitu bagaimana Bapak melihat peran masyarakat dalam kebersamaan dan keanekaragaman suku dan agama di Kabupaten Jayapura. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan sosial budaya ya. Kita tahu bahwa di Kabupaten Jayapura ini banyak sekali suku-suku yang tinggal di sini ya, suku, ras, dan agama. Bahkan ada yang mengatakan Nusantara kecil itu ada di sini, semuanya lengkap. Nah, Bapak nanti ketika menjabat mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana Bapak tetap bisa menjaga keberagaman ini, bahkan mungkin bisa memperkuat seperti itu. Keberagaman ini bisa terus terjaga. Nah, silakan Bapak. Iya, Kabupaten Jayapura adalah rumah kita bersama. Siapapun dan dari manapun sudah beranak cucu, beranak pinak di tempat ini, dan mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk pembangunan Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, apa yang sudah disiapkan oleh pendahulu kita ketika Bapak Habel Melkia Suai memimpin dengan pemberdayaan Kabupaten Jayapura, dan ketika Bapak Matius Awaito memimpin Kabupaten Jayapura juga meluncurkan program yang disebut dengan zona integritas kerukunan umat beragama. Bagian-bagian ini adalah bagaimana kita memperkuat kehidupan bersama di Kabupaten Jayapura, dan saya pikir ini bukan sesuatu yang sulit. Masyarakat Kabupaten Jayapura sudah terbiasa terbangun dalam kondisi kebersamaan seperti ini. Kita hanya tinggal untuk meningkatkan saja. Bagaimana cara meningkatkannya? Tentu kita akan membangun kebersamaan di antara semua, baik paguyuban, kita akan memberikan ruang. Contoh misalnya, kalau ada pagelaran budaya di Festival Danau Sentani dan seterusnya, kita bisa lihat partisipasi warga Nusantara, masyarakat Kabupaten Jayapura, semua ikut andil memberikan dukungan, dan itu sebenarnya sebuah modal yang sudah terbangun, dan saya pikir ke depan kita hanya memberi ruang seperti itu. Bagaimana memperkuat teman-teman ini, dan tentu saja mereka memiliki sejumlah pengalaman. Oleh karena itu, ini tinggal diperkuat saja, dipoles dengan berbagai macam aktivitas yang ke depan kita akan bangun bersama-sama, sehingga kita berharap bahwa toleransi umat beragama terus terpelihara, dan semua masyarakat Kabupaten Jayapura ini mereka memahami bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah rumah kita bersama. Mereka akan mengabdi dengan sungguh-sungguh, mereka akan memberikan dukungan partisipasi pembangunan yang luar biasa. Ini yang perlu kita akan bangun ke depan. Saya pikir itu. Baik, luar biasa ya. Jadi Bapak menjelaskan berkaitan dengan keanekaragaman suku, budaya, ras, dan agama yang ada di Kabupaten Jayapura. Pada dasarnya ini sudah berjalan dengan baik juga ya Bapak. Semua sudah berjalan dengan baik, tinggal bagaimana ke depannya
tinggal diperkuat saja ya Bapak, untuk mungkin bagaimana interaksi kita dengan ketua-ketua paguyuban, kemudian dengan Forkopimda juga tentunya ya, karena ini saling berkaitan semuanya Bapak. Betul. Baik, Bapak tadi sempat menyinggung berkaitan dengan kearifan budaya lokal juga ya. Saya melihat di sini kami ya anak muda itu biasanya mengikuti Festival Danau Sentani Bapak. Itu juga kan di sana penggelaran budaya yang bahkan juga sudah terdaftar di Kementerian ya Pariwisata. Ya, Kementerian Pariwisata. Dalam pemerintahan mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mana kita itu mungkin menggunakan batik ataupun ada penggelaran budaya, kita makan sagu begitu untuk mengangkat kearifan lokal ini lagi, karena biasanya ketika ada kegiatan-kegiatan ini masyarakat itu dia punya respon itu sangat cepat sekali dan mereka merasa dilibatkan begitu, apalagi UMKM itu bisa hidup di situ. Kira-kira Bapak punya program-program kita untuk bisa mengakomodir tentang kearifan budaya lokal yang ada di Kabupaten Jayapura ini? Iya, kearifan lokal itu menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan saya pikir di waktu-waktu sebelumnya sudah dilakukan oleh pendahulu, bahwa bagaimana kita memproteksi kearifan lokal ini supaya itu menjadi sebuah identitas di mana tempat kita berada. Contoh misalnya di Kabupaten Jayapura itu ada oleh Bapak Kapolres sebelumnya sudah menggagas namanya Colo Sagu ya Bapak? Colo Sagu. Ya betul. Itu juga salah satu. Kemudian menggunakan noken di hari-hari tertentu di Kabupaten Jayapura juga sudah diberlakukan, ya, baik orang kantoran, di sekolah. Hari Kamis ya, pakai kemudian batik. hari Kamis ada mengenakan batik Papua, Ya. kemudian ada topi Papua, adat ya. topi adat dan seterusnya. Itu adalah semua merujuk kepada bagaimana menjaga supaya bagaimana kita dapat melestarikan kearifan lokal di tempat ini. Karena di mana kita berada, di tempat itu pun juga harus kita menjunjung tinggi adat dari masyarakat setempat. Dan ini sudah terjadi. Termasuk juga karena kami juga di dalam visi kami adalah Kabupaten Jayapura bermartabat. Itu Ya, bagian dari bagaimana kita bisa dapat melestarikan kearifan lokal. Jadi unggulan di Kabupaten Jayapura. Misalnya saja makanan khas Kabupaten Jayapura, kalau bisa juga menjadi makanan yang bisa mereka makan di dalam pesawat misalnya. Kalau mulai penerbangan dari Jayapura ke Jakarta atau kemana, ya mereka bisa menggunakan makanan seperti keladi tumbuk dan juga sagu dan seterusnya. Saya pikir ini ada kreativitas yang dilakukan oleh UMKM untuk mengembangkan kearifan lokal. Selain itu juga kampung adat. Kampung adat juga harus kita pelihara. Kampung adat ya? Ya, bagaimana kita? Karena kampung adat ini pun juga itu kita menjaga kearifan lokal. Ya, kebiasaan itu tidak ada di mana-mana. Hanya ada sudah digagas oleh Bapak Matius Awaito, hanya di dalam proses perjalanannya ini belum optimal. Di kesempatan ketika nanti kami memimpin ini pun juga nanti kita akan mengevaluasi kembali untuk bagaimana benar-benar kampung adat itu mereka melakukan, terutama untuk di kampung itu harus menggunakan bahasa ibu. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai dengan matahari terbenam harus menggunakan bahasa ibu. Karena hari ini kita bisa lihat di kampung-kampung asli, ini anak-anak, cucu sudah memaksa tete dengan nenek harus bicara bahasa Indonesia. Oh begitu ya. Sebagai bahasa persatuan. Ya. Yang sebelum-sebelumnya di tahun 70-an sampai ke tahun 80-an, kita di kampung-kampung masih menggunakan bahasa ibu. Ya. Nah, tetapi ini kemudian hilang. Maka bisa jadi nanti di sekolah-sekolah tertentu bahasa pengantarnya kita bisa menggunakan dengan bahasa ibu setempat, sebagai bagian dari memelihara tadi, melestarikan kearifan lokal. Iya betul. Nah, dan saya lihat juga ini sudah berjalan, tidak terlalu kaku. Dan juga saya contohkan kemarin kami berkunjung ke
Nimbokrang di Benyong Jaya 1. Ya. Ketika kami datang di sana, kami disambut oleh tarian Yospan, Ya. oleh ibu-ibu di sana. Ya, ya. Itu artinya bahwa mereka tinggal di Kabupaten Jayapura dan mereka sudah merasa memiliki. Iya, betul. Ya, itu adalah sebuah Walaupun kebanggaan. mereka bukan orang asli Papua. Walaupun mereka bukan orang asli Papua, Ya. mereka adalah warga orang Jawa, Ya. tapi karena sudah tinggal lahir besar di Papua, maka mereka menggunakan kearifan lokal untuk menyambut setiap orang yang datang di sana. Dan saya pikir ini sudah terjadi, tinggal bagaimana kita poles memelihara dan dia berkelanjutan. Tidak hanya kita hanya sekedar bicara saja, tapi harus diinternalisasi. Itu kata kuncinya. Jadi kalau menggunakan noken juga harus, jangan hanya karena ini diperintah jadi saya pakai noken. Setiap waktu kemana-mana harus menggunakan noken, karena itu menjadi identitas. Menggunakan baju batik dan seterusnya. Saya pikir itu bagian-bagian yang penting dalam kita merawat kearifan lokal. Iya. Kalau festival-festival budaya Bapak, selain Festival Danau Sentani, kira-kira ada yang menarik lagi tidak untuk diangkat ke depan? Iya, kalau Festival Danau Sentani ya tentu kita akan lakukan evaluasi baik terhadap materi, terhadap lokasi dan seterusnya. Ya, ya. Ini banyaklah nanti kita akan Karena di sini lakukan banyak perbaikan. tempat juga yang Ya. baru-baru muncul. Di sini banyak tempat yang menjadi, tetapi karena dia namanya Pusat adalah perhatian juga. Festival Danau Sentani, maka dia tetap berada di Danau Seputaran Sentani, danau. di sekitaran Danau Sentani. Bisa di timur, bisa di Sentani Tengah, bisa di Sentani Barat. Tinggal kita mensiasati pelaksanaannya kapan dan di mana. Ya. Saya pikir itu menyangkut dengan festival ya. Ya. Ada festival Tanah Merah, ada festival Lembagrime dan seterusnya. Dan ini juga bagian-bagian untuk kita memperkuat, menjaga, melestarikan kearifan lokal. Jadi kolaborasinya akan terjadi di sana, dan budaya misalnya di dalam aktivitas seperti itu ditampilkan kuda lumping, teman-teman dari Jawa, ada reok Ponorogo, ada bambu yang dari Maluku, Bambu gila. Nah itu semua adalah kekayaan Nusantara yang kita juga harus membangun sebagai rasa mengikat kekeluargaan, kebersamaan, dan juga partisipasi dari semua saudara-saudara Nusantara yang bermukim di Kabupaten Jayapura. Baik, luar biasa ya Bapak menjelaskan bahwasannya merupakan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Jayapura, juga bahkan mengakomodir kearifan lokal yang dari luar untuk bisa di sini. Dan tadi Bapak menjelaskan juga ada kemarin sempat berkegiatan di Nimbokrang ya. Bapak kaget bahwasannya yang membawakan tarian asli Papua bukan orang asli Papua seperti itu. Nah, luar biasa. Baik, mungkin saya akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih to the point lah istilahnya. Nah, Bapak, saya mau tanya berkaitan dengan bagaimana Bapak punya rencana untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat agar aspirasi mereka dapat didengar, dan dalam hal ini kan Bapak tahu sendiri kita punya Ondo Afi di sini, tentunya mereka punya keresahan. Ada masyarakat Nusantara juga di sini. Ketika mereka membutuhkan Bapak, membutuhkan pemerintah dalam hari ini, alur komunikasinya seperti apa dan bagaimana Bapak mengakomodir sehingga nanti ketika Bapak menjabat, masyarakat sudah tahu harus kemana, melalui siapa dan bagaimana Bapak. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi menyangkut dengan komunikasi dengan masyarakat, saya pikir kita di sini sudah terbangun. Pertama, DPRD Kabupaten Jayapura. Ya, betul. Ya, DPRD Kabupaten Jayapura sebagai mitra pemerintah, sebagai pemerintah Kabupaten Jayapura, mereka adalah keterwakilan dari masyarakat. Di dalam kepemimpinan kami nanti kalau Tuhan izinkan kami memimpin Kabupaten Jayapura. Ya. Pertama coffee morning dengan anggota DPR. Oh iya, ini kemarin Bapak sempat menjelaskan juga ya. Iya, ini harus kami lakukan. Kenapa ini harus kami lakukan? Pertama, untuk mereka ini adalah wakil rakyat yang benar-benar harus membawa aspirasi masyarakat tempat di mana mereka dipilih. Ya. Dan harus mereka benar-benar juga menyampaikan kondisi real yang ada di sana. Itu hal pertama. Jadi kami nanti akan melakukan coffee morning dengan itu di mana diselenggarakan? dengan di mana saja nanti di satu tempat atau bisa kita akan lakukan fleksibel ya, fleksibel di mana saja. Yang penting hubungan antara eksekutif dan legislatif ini harus berjalan untuk
bisa melihat bahwa pembangunan di Kabupaten Jayapura itu kita membangunnya bersama-sama. Seperti itu. Sehingga tidak ada yang tertutup. Kalau ada kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan-kebijakan, maka DPR wajib melakukan evaluasi. Jadi tidak harus kita menunggu dengar pendapat. Tetapi di waktu-waktu senggang tertentu kita akan lakukan pertemuan-pertemuan bersama dengan anggota DPR untuk membahas kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tadi. Itu pertama. Yang kedua, tentu di setiap distrik kita juga akan buka masing-masing distrik. Artinya ini begini, semua tidak fokus orang tunggu bupati. Saya pikir ini juga sebuah kelemahan. Kalau semua harus bupati, berpusat ke bupati. Tidak boleh berpusat kepada bupati. Tapi kita harus percayakan bahwa kepala distrik itu adalah perwakilan pemerintah yang ada di sana. Jadi dari setiap kampung, semua aspirasi yang disampaikan, ayo sampaikan kepada distrik. Karena distrik ini kita akan lakukan juga sebagai pemberdayaan untuk di mana pusat informasi, pusat pemberdayaan, pusat untuk pergerakan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, salah satu bagian yang harus mereka percakapkan, kepala distrik wajib untuk komunikasi dengan tokoh adat, dengan tokoh masyarakat, semuanya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemerintahan, maka itu tugas mereka untuk melakukan komunikasi, konsolidasi ke setiap tempat. Seperti itu. Sehingga mereka juga akan komunikasi. Mengapa? Karena kita akan mempertemukan antara yang disampaikan oleh DPR, yang disampaikan oleh kepala distrik, yang disampaikan melalui musrembang, kita akan lihat di situ. Jadi kalau selalu pertemuan dengan bupati itu bukan solusi. Tapi kita ingin memberdayakan, memfungsikan semua potensi kita yang ada di Kabupaten Jayapura, sehingga semua merujuk. Lalu kita akan bisa menganalisis bahwa kebutuhan paling utama, paling prioritas di tempat tertentu itu apa. Contoh misalnya, hari ini kita bisa lihat bahwa di daerah Lembagrime sampai dengan di Kemtu Gresi, itu air bersih sampai hari ini kita tidak menjawab. Mengapa kita tidak menjawab bahwa kebutuhan untuk air bersih itu cukup besar? Tetapi karena kita mengerjakannya dengan bagian-bagian kecil-kecil dengan biaya yang sedikit-sedikit, maka itu tidak menyelesaikan perkara. Betul. Bertahun-tahun mereka tetap akan mengeluh. Tidak efektif Tidak efektif sama sekali. Seluruh lembah itu, maka ini juga akan menjadi perhatian serius. Dan saya pikir dari kunjungan kami kemana-mana juga kami sudah mendapatkan informasi di setiap tempat kebutuhan prioritasnya berbeda. Betul. Nah seperti itu. Jadi komunikasi dengan masyarakat itu kami akan memanfaatkan secara maksimal seluruh potensi kita yang ada. Jadi tidak semua tergantung kepada bupati. Betul. Tapi bagaimana bupati mendelegasikan tugas-tugas ini kepada sekda, kemudian kepada asisten, kepala-kepala dinas, kepala distrik, sampai ke kepala kampung. Nah, hari ini pun juga kita bisa lihat bahwa distrik-distrik mengapa sunyi. Betul. Di jam 10 orang baru buka, kadang-kadang seperti di tempat tertentu kami datang di jam 11 itu kami cari petugas pegawai distrik itu dari rumah ke rumah. Itu kejadian yang real. Tapi kita tidak serta-merta menyalahkan mereka. Ini ada sistem yang keliru. Seperti itu. Maka ini akan kita perbaiki, kita akan buka sumbatan itu, maka kita akan lakukan transformasi, percepatan fungsi-fungsi kewenangan-kewenangan itu akan kita berikan kemana-mana. Luar biasa. Sehingga semua akan berpartisipasi. Di situ fungsi koordinasi komunikasi dengan masyarakat itu tentu akan bertumbuh, dan saya pikir masyarakat tidak akan banyak mengeluh karena mereka sudah cukup terwakili oleh lembaga-lembaga yang tadi kita sampaikan. Nah, ada lembaga-lembaga masyarakat pun juga, mereka juga memiliki kewenangan-kewenangan yang juga bisa dilakukan untuk kita berkoordinasi. Intinya bahwa kantor bupati itu kita akan membagi tugas kewenangan secara penuh sehingga semua tidak bertumpu kepada bupati. Ada kondisi tertentu yang dimana kepala distrik boleh ambil tindakan. Betul. Ada kondisi tertentu di mana kepala dinas boleh ambil tindakan. Bagaimana tindakan itu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Saya pikir itu langkah-langkah transformasi percepatan yang harus kita lakukan. Itu komunikasi efektif dengan masyarakat ya. Iya. Luar biasa sekali. Tadi saya sangat tertarik ya. Bapak juga menjelaskan cukup detail dan sederhana. Bagaimana koordinasinya dari atas ke bawah. Tadi Bapak menyebutkan bahwasannya jangan semua bertumpu kepada bupati. Ini kan jangan salah paham. Ya. Justru maksudnya adalah bagaimana kita memberdayakan setiap jabatan-jabatan dari jenjang yang ada ini melakukan tugasnya masing-masing ya. Dan ada fenomena yang Bapak jelaskan tadi bahwasanya di distrik-distrik itu masih belum melaksanakan tupoksinya dengan baik. Baik, masih ada 2 bagian lagi. Mungkin sambil kita minum dulu Bapak. Oke. Karena tadi Bapak juga sudah menjelaskan banyak, sepertinya tenggorokan sudah kering. Baik, ada 2 bagian penting lagi yang mungkin saya ingin tanyakan kepada Bapak lagi. Bolehkah Bapak? Boleh. Boleh. Bagian pertama ini mungkin berkaitan dengan kepemudaan dan teknologi Bapak. Pertanyaan saya, dan ini juga sejujurnya kami tanyakan ke semua kandidat yang ada di Kabupaten Jayapura. Bagaimana Bapak melibatkan pengambilan keputusan di pemerintahan dengan pemuda atau tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Jayapura. Kita tahu di Kabupaten Jayapura ini banyak sekali ormas-ormas pemuda ya Bapak, seperti mungkin KNPI atau organisasi kemahasiswaan, organisasi olahraga juga. Nah, mungkin ya selama ini kita merasa malu-malu berbicara dengan pemerintah ketika kita punya aspirasi dalam bidang kepemudaan. Nah, bagaimana Bapak secara pribadi menanggapi hal tersebut sehingga aspirasi daripada pemuda ini bisa terakomodir begitu. Dan dalam hal ini saya tambahkan sedikit, kami pemuda-pemuda ini banyak memiliki kemampuan juga dalam bidang digital. Akankah nanti Bapak bisa melibatkan dalam pemerintahannya Bapak begitu, mungkin pada bagian IT ataupun mungkin profesional-profesional yang mereka dalami begitu, dilibatkan. Kira-kira bagaimana Bapak punya tanggapan? Ya, terkait dengan keterlibatan pemuda Kabupaten Jayapura di dalam pembangunan, saya mau tegaskan bahwa pemuda adalah pemilik masa depan Kabupaten Jayapura ini. Saya ulangi lagi, pemuda adalah pemilik masa depan Kabupaten Jayapura. Ya. Karena itu pemuda harus menjadi prioritas kita, prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Jayapura. Maka semua hal akan kita siapkan untuk bagaimana melibatkan pemuda di dalam pembangunan Kabupaten Jayapura. Saya contohkan saja, kalau kasus-kasus kita lihat di Kabupaten Jayapura, terutama dualisme kepemimpinan KNPI, kemudian ada banyak lembaga-lembaga pemuda yang juga tidak terorganisir, tidak tertata dengan baik. Saya pastikan bahwa itu akan kita rapikan, ya, dan harus berwibawa, ya, harus berwibawa. Siapa yang menjadi pemimpin, pertama harus teruji integritasnya. Jangan menjadi contoh saja, jangan kita menjadi ketua KNPI, tapi kemudian kita tidak menunjukkan keteladanan. Ini juga bagian yang harus kita intervensi. Artinya pemerintah harus memberikan persyaratan lengkap untuk, kalau kamu mau memilih seorang pemimpin, ya, kami memberikan ruang ini, silakan, itu haknya, silakan dipilih, tetapi dengan persyaratan bahwa ini bagian penting yang harus diperhatikan, terutama etika. Mengapa demikian? Karena kita ingin menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan Kabupaten Jayapura. Ya. Dan itu harus dibina secara berjenjang melalui lembaga-lembaga kepemudaan. Seseorang tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa melakukan komunikasi dan segala macam hal kalau dia tidak diberikan ruang, dia tidak pernah dilatih. Itulah sebabnya pemuda ini menjadi prioritas. Maka seluruh organisasi kepemudaan ini akan kita kumpulkan untuk kemudian kita akan diskusi. Kami nanti akan buka ruang, ya, buka ruang untuk pemuda. Mari silakan kamu bercerita. Bahkan nanti juga kita akan beri ruang di masing-masing distrik atau wilayah. Ya. Misalnya Tanah Merah sekarang kamu mau bangun apa ke depan? Pemuda maunya seperti apa? Silakan disampaikan.
Mengapa? Karena kebutuhan mereka itu beda dengan kita orang yang sudah kelahiran tahun 60-an Ya. sampai ke 70-an. Itu beda dengan mereka yang lahir di tahun 2000-an, tahun 90-an dan 2000-an. Pola pikir mereka itu sudah berbeda dengan kita. Maka itu kita juga akan memberi ruang secara khusus kepada orang-orang muda untuk mengelola. Nah, itulah yang kemudian nanti kita akomodir. Ada banyak kegiatan kita. Di sektor-sektor perekonomian nanti kita akan lakukan berbagai macam pengembangan dan tentu kita akan libatkan pemuda. Pemuda menjadi prioritas. Ya, saya sekali lagi mengatakan bahwa pemuda akan menjadi prioritas pembinaan kita karena kita menyiapkan mereka sebagai pemimpin masa depan untuk memimpin Kabupaten Jayapura. Baik, luar biasa. Pertanyaan berikutnya kami mungkin minta Bapak menjelaskan kepada kami bahwasannya kita ketahui bersama bahwasannya dalam pembangunan itu infrastruktur ini juga penting Bapak. Bahkan ini yang bahkan dilihat langsung oleh mata kepala kita. Apa yang Bapak kira-kira prioritaskan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jayapura? Seperti itu Bapak, silakan. Ya, pembangunan infrastruktur kita di Kabupaten Jayapura sesungguhnya masih banyak yang harus kita bangun, ya, masih banyak sekali. Infrastruktur yang kita maksud itu adalah jalan, konektivitas. Ini juga harus kita hubungkan. Ada beberapa daerah wilayah strategis yang hari ini masih terkendala dengan infrastruktur atau yang kita sebut dengan peningkatan jalan. Contoh, misalnya Kaure ke Yapsi, Yapsi ke Nimbokrang, itu masih mengalami kesulitan. Lere Tengon, itu juga sementara sedang ditangani oleh provinsi. Contoh itu di jalan, kemudian juga di bagian selatan. Di bagian selatan Danau Sentani, mulai dari Besung, Ibuk, masuk ke Sawoi, Merem, Yanim, Braso, kemudian nanti akan keluar di Skori, Aimbe, sampai ke Yokiwa. Ini juga akan kita tingkatkan infrastruktur, terutama konektivitas jalan, sehingga daerah itu akan terbuka. Lalu mengapa daerah itu kita prioritaskan? Karena itu juga daerah pertanian yang cukup signifikan untuk kita kembangkan di daerah sana. Tapi hari ini terkendala karena tadi infrastrukturnya belum memadai. Selain itu jalan ke Demta juga harus ditingkatkan. Kemiri Depapre sudah tidak menjadi soal, artinya transportasi sudah lancar. Tapi kemudian juga akan terhubung Depapre ke Depapre Amai, Amai kemudian karena itu daerah pariwisata yang cukup strategis, maka hari ini juga sedang dikerjakan dari Depapre ke Amai. Tapi seterusnya sampai ke Dormena, Dormena sampai ke Yongsu Desoyo, Yongsu Desoyo ke kampung di bagian utara di distrik Avenirara. Distrik Avenirara akan terus terhubung ke Pasir Nam. Ini jalan harus terhubung. Berarti mutar ya Bapak? Ya. Itu juga sudah ada dalam rencana kita untuk membangun. Dengan catatan tidak ada pemukiman baru yang dibangun ketika ada jalan, karena kita tahu struktur tanah di sekitar itu sangat berbahaya. Ya, karena dia kondisinya adalah struktur batuan lepas. Jadi sewaktu-waktu kalau diganggu terus dia akan terjadi longsor. Oh begitu. Nah, tetapi jalan itu akan kita akan bangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Ravenirara. Kemudian dari Depapre menghubung ke Demta. Sepanjang itu juga ada distrik Yokari. Sementara ini sedang dibangun. Nah, itu dari konektivitas, prioritas yang akan kita bangun sambil ada beberapa bagian yang nanti akan kita sentuh untuk percepatan. Yang berikut adalah listrik. Listrik hampir sebagian besar Kabupaten Jayapura sudah menyala terang. Nah, yang belum yang nanti akan kita dorong supaya itu dibangun kembali. Yang berikut adalah telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasinya akan dibangun apapun caranya, tapi setiap kampung harus terhubung dengan internet. Ya. Saya ulangi lagi bahwa setiap kampung harus terhubung dengan internet.
apapun peralatan yang harus kita usahakan, karena kami bercita-cita untuk pembangunan ini berbasis digital. Sehingga setiap kampung harus terhubung dengan internet. Ya, betul. Seperti itu. Nah, yang berikut adalah air bersih. Air bersih menjadi sebuah kebutuhan mendasar, karena itu di beberapa tempat yang belum memiliki air bersih, itu juga akan kita lakukan. Kemudian penataan kawasan pemukiman, kemudian perbaikan peningkatan perumahan masyarakat, kemudian juga sanitasi akan kita perbaiki, akan tingkatkan, tetapi tentu itu secara bertahap, dan kita akan tentu berharap dukungan APBN. Ya. Dan saya pikir bagian itu saya cukup berpengalaman selama 5 tahun ada di Dinas PUPR, dan saya tahu caranya. Ya. Tentu ketika Tuhan izinkan saya menjadi bupati, maka kita pasti akan melakukan itu percepatan, ya, dengan membangun hubungan komunikasi yang intens untuk mendapat dukungan APBN. Ya. Nah, saya pikir infrastruktur tentu kita akan bergantung lebih banyak kepada APBN. Ya. Nah, ini harus kita lakukan. Yang terpenting bahwa bagaimana kita menyediakan data teknis untuk meyakinkan kepada pemerintah pusat bahwa ini sangat diperlukan dan ini kita bertanggung jawab untuk pemanfaatan ini. Saya pikir itu menyangkut dengan infrastruktur. Baik, luar biasa ya, bahwasanya di infrastruktur ini Bapak sebenarnya pada dasarnya sudah memiliki pengalaman ya, karena di akhir jabatan waktu Bapak masih berada di dinas sebagai kepala dinas PUPR ya Bapak. Jadi bagaimana alur dalam bisa mewujudkan program-program yang tadi Bapak sebutkan itu Bapak sudah punya pengalaman ya. Ya. Maka mungkin saya bisa sampaikan kepada pemirsa bahwasanya mungkin jangan ragu lagi ya istilahnya ya. Iya. Ya, jangan setengah-setengah. Iya. Karena sesuatu yang memang sudah ada pengalamannya itu tentu ketika Bapak sudah menjabat dengan memiliki kewenangan yang lebih besar, bisa merealisasikan pembangunan infrastruktur yang tadi Bapak sudah sebutkan. Ada refereni RARA, pembangunan jalan, air bersih, kemudian sanitasi, dan yang terakhir itu komunikasi ya Bapak? Ya, telekomunikasi. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada RR Podcast kalian masih setia mendengarkan daripada pemaparan visi misi bahkan program-program yang akan dilaksanakan kandidat paslon nomor urut 5 Bapak Alpius Toam dan berpasangan dengan Bapak Giri Wijayantoro. Pada bagian akhir ini saya ingin, bahkan mungkin ya kita semua penasaran ya, mendengarkan bagaimana Bapak Alpius Toam yang memiliki latar belakang pendidikan Bapak bisa menceritakan kepada kami bagaimana Bapak meniti karir tersebut. Mungkin Bapak bisa ceritakan ada keresahan-keresahan Bapak pribadi atau bahkan kisah-kisah menarik yang Bapak pernah alami selama menjabat sebagai kepala dinas pendidikan atau bahkan sebelumnya lagi. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Saya mulai karir itu menjadi guru di background pendidikan dulu. Saya SD 6 tahun di Kampung Yakonde dan tamat tahun 76. Kemudian tahun 77 saya lanjut SMP di SMP Hedam, tapi kemudian terputus karena faktor ekonomi. Lalu saya menganggur 5 tahun dan saya lanjut pada tahun 83 dan saya selesai melanjutkan pendidikan di Sekolah Teknik Negeri Jayapura, STM Jayapura di Kota Jayapura, yang sekarang SMK 3. Setelah tamat tahun 78, kemudian saya lanjut di tahun 88 saya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi D3 IPIP Malang di keguruan, dan saya mengambil teknik bangunan. Dan setelah selesai, saya kembali kemudian mengabdi di STM Negeri Jayapura sebagai guru honor selama setahun. Lalu kemudian saya ditetapkan sebagai pegawai negeri tahun 91. Ya, tahun 91 menjadi guru tetap di STM. Saya mengajar di jurusan bangunan dan juga kemudian saya pindah mengajar di jurusan geologi pertambangan.
di bagian perencanaan dan pemetaan topografi. Dan setelah saya di STM negeri, saya juga menjabat ketua jurusan, lalu kemudian menjadi wakil kepala sekolah. Wakil dulu ya Bapak ya? Ya, dari ketua jurusan geologi tambang, kemudian saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ya. Kesiswaan. Selama 2 tahun saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian saya dipromosi jadi kepala sekolah di SMK Negeri 5 Jayapura. Ini kisah menarik. Di SMK Negeri 5 Jayapura ketika saya datang di sekolah itu memang sekolah yang terkecil, sekolah yang juga di masa itu di tahun 2026 saya mulai berkarir di situ pada bulan Agustus tahun 2006, dan memang saya betul-betul mengalami kondisi stres karena melihat situasi yang minim di sana. Ketika terjadi hujan, tentu sekolah itu banjir dan kadang-kadang guru mengajar di kelas tidak menggunakan sepatu ataupun sendal, dan itu kondisi awal yang saya alami. Tetapi puji Tuhan selama 4 tahun saya menjadi kepala sekolah dan saya bisa mengubah sekolah itu dengan menghadirkan 12 ruang kelas baru yang bertingkat dan termasuk juga penataan beberapa bagian yang lalu ketika saya datang dengan siswa masih 150 orang, ketika saya tinggalkan di 4 tahun kemudian itu penerimaan siswa pada tahun itu sudah mencapai 600-an siswa. Dan itu percepatan yang sangat luar biasa. Sangat signifikan ya Bapak. Ya. Setelah itu kemudian saya mutasi ke Kabupaten Jayapura di tahun 2010. Bulan September saya menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sentani. Ya. Saya hanya punya mimpi satu saja di SMK Negeri 1 Sentani, bahwa suatu ketika SMK Negeri 1 harus menjadi pemenang lomba keterampilan siswa tingkat nasional di waktu akan datang. Ya. Karena bertahun-tahun kami tidak pernah mendapatkan prestasi seperti itu ya. Lalu ketika saya menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Sentani, di tahun pertama, tahun kedua saya kemudian diminta karena pada saat itu saya diminta menjadi sekretaris dinas pendidikan. Yang mau saya katakan bahwa setelah saya lihat potensi SMK Negeri 1 Sentani dan saya sudah melakukan banyak perubahan-perubahan untuk mempersiapkan bagaimana kita bisa dapat mencapai juara pertama lomba keterampilan siswa dalam bidang tertentu. Dan kemudian di tahun 2017 SMK Negeri 1 Sentani keluar sebagai pemenang juara 1 lomba wedding atau lomba las, yang pesertanya adalah anak murid asal Kampung Ayapo, Marga Eha. Dia menjadi juara 1. Saya mau bilang bahwa itu saya punya kebanggaan tersendiri. Ya. Ketika saya bisa memimpin dan saya bisa mewujudkan impian saya. Ya. Selama bertahun-tahun SMK di Provinsi Papua tidak mendapatkan juara 1 LKS di tingkat nasional. Saya membuktikan itu karena saya mempersiapkan dan itu terjadi. 2 tahun berturut-turut kita dapatkan. Dan saya merasa puas sebagai guru, sebagai kepala sekolah yang bisa mendapatkan hasil maksimal, dan saya sendiri bisa mengamati itu. Lalu saya pindah menjadi sekretaris dinas pendidikan. Setelah dari kepala sekolah Bapak? Dari kepala sekolah. Ya. Jadi saat itu memang saya, karena pada waktu itu Pak Alfonsesa menjabat sebagai karateker bupati di Tolikara, ya. Saya menjadi sekretaris dinas tapi juga merangkap kepala dinas. Ya. Jadi saya mengerjakan bagian itu. Ya. Tapi juga saya tetap kepala sekolah. Waktu itu saya minta untuk melepas kepala sekolah, tapi oleh kepala dinas Pak Seswa bilang semuanya jalan. Ya. Dia bilang seperti itu. Jadi saya pikir itu juga sebuah pengalaman yang hebat yang beliau percayakan kepada saya.
Dan berjalan waktu, saya menjadi kepala dinas dilantik pada tahun 2013. 2013 saya jadi kepala dinas, yang saya lihat bahwa pemerataan mutu pendidikan di Kabupaten Jayapura itu tidak merata. Angka putus sekolah cukup tinggi, khusus untuk SMP. Ya, SMP itu cukup banyak angka putus sekolah yang terjadi daerah pinggiran dan terpencil. Angka putus sekolah juga cukup signifikan. Itu hal pertama yang saya lihat. Pemerataan mutunya juga tidak merata, dan kemudian itu hanya berpusat di kota Sentani saja, sementara wilayah lain sangat minim. Ya, betul. Berdasarkan konsolidasi yang kami lakukan bersama para pengawas, semua data kami himpun. Setelah itu, hal yang kami lakukan itu adalah penataan kembali. Bagaimana menata pendistribusian guru dan kepala sekolah. Saya adalah kepala dinas pertama yang mengusulkan 106 kepala sekolah untuk dilakukan mutasi pada waktu tahun 2014. Ya. Saya usulkan untuk kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 106 harus dilakukan mutasi. Dan saya memiliki sejumlah data bersama-sama dengan teman-teman pengawas. Nah, itu langkah pertama yang kami lakukan. Yang kedua, itu adalah saya orang pertama yang kemudian juga mencetus guru kontrak yang dibiayai melalui anggaran dana otonomi khusus. Yang pada saat itu kami dapat 25 miliar. Romi, kalau kau jadi kepala dinas, Ya, siap. kemudian kalau ada masalah seperti itu, pasti kau akan bingung. Ya. Karena tadi pemerataan guru tidak terjadi karena ada sekolah-sekolah yang hanya diajar oleh 2 orang guru dan seterusnya. Maka saya putuskan saat itu bahwa saya usulkan ke Pak Bupati bahwa 20 miliar ini khusus kita anggarkan untuk Guru kontrak. kebutuhan guru. Ya. Dan kami hitung kembali ternyata hanya bisa kita lakukan dengan 19 miliar. Ya. Ya, pengalaman pertama saya yang buruk itu adalah ketika kami mengusulkan pada waktu di akhir tahun 2015. Saya sedang ada kunjungan ke Australia, dan itu di akhir tahun, di bulan Desember. Maka Bupati perintah untuk saya harus pulang segera, tinggalkan kegiatan di Australia, dan saya pulang karena ada 9 miliar yang belum terselesaikan. Ya. Itu pengalaman pertama. Dan ketika saya pulang dan kami diskusikan distribusi semua, akhirnya semua tuntas dan tidak bermasalah. 19 miliar itu kita menggunakan membiayai guru. Guru kontrak kita datangkan, dan di zaman saya memimpin itu kita anggarkan setiap tahun itu untuk penambahan guru kontrak baru. Untuk apa? Untuk melakukan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Kabupaten Jayapura. Termasuk juga pernah saya di demo karena mendatangkan guru Dari luar. dari luar, Ya. sebanyak 80 orang. Boy, banyak ya. Ya, dan sesungguhnya saya waktu itu menjelaskan kepada DPR dan para pendemo bahwa ada persoalan yang sangat signifikan tapi Bapak belum tahu. Ya, betul. Ya, karena terutama kinerja. Oleh karena itu kita datangkan orang dari luar, dan hari ini mereka tetap mengajar, terutama daerah terpencil. Ya, daerah terpencil di Airu, di Aurina, Hulu Atas, Pagai, kemudian di Ravenirara, kemudian di Demta, Muaif, sampai ke Lere, Kaure, di Sinarmas. Itu daerah yang angka putus sekolah cukup tinggi karena kekurangan tenaga guru. Iya, betul. Dan itu sempat kita lakukan, dan pada tahun 2017 kita lakukan cerdas cermat, maka terjadi satu Peningkatan ya. peningkatan yang cukup luar biasa. Maka ada beberapa daerah, Nimbokrang itu juara 1 matematika. Lalu SMA yang kita buka di Kaure itu juara 1 kebumian, mengalahkan SMA 1 Sentani. Lalu kemudian di Depapre ada SD yang juga juara 1 bidang tertentu, dan seterusnya. Artinya bahwa itu adalah sebuah gambaran dari upaya yang kita lakukan
Membuahkan hasil ya, Pak? membuahkan hasil. Iya. Dan sampai hari ini saya lihat juga itu cukup signifikan. Guru-guru yang kita tempatkan hari ini mereka masih ada dan bekerja dengan baik. Berarti mereka betah ya, Bapak? Ya, dan itulah langkah-langkah yang kami lakukan. Yang berikut, Kabupaten Jayapura juga termasuk kabupaten di mana kami bekerja sama untuk literasi kelas awal yang kita lakukan khusus untuk membaca dan menulis. Ya, itu pun juga kita Kabupaten Jayapura mendapat penghargaan yang luar biasa. Sampai-sampai ketika tahun 2018 saya presentasi di Bogor, DKI Jakarta saja saat itu mereka minta untuk mau datang berkunjung untuk studi banding ke Jayapura. Iya. Aceh juga minta untuk kerjasama kita di Kabupaten Jayapura. Tetapi nasib berkata lain ketika saya mutasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka program itu tidak berjalan lagi. Dan saya pikir itulah sebuah pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Ya. Di PUPR, ya, sebenarnya tugas utama ketika saya dimutasi ke PUPR pada tahun 2019. Tugas utama yang pertama adalah menyelesaikan semua infrastruktur pendukung pelaksanaan PON 2020. Ya. Itu wajib harus dilaksanakan, itu perintah Bupati. Maka memang terbuka jalan yang dari Telagaria sampai ke Dapur Papua, ya. Kemudian jalan dari Nendali sampai ke Yabaso, ya, kemudian beberapa jalan-jalan di dalam kota itu juga kami benahi pada saat pelaksanaan PON. Dan saya pikir cukup signifikan yang kita lakukan. Ya, Pak. Kemudian juga penataan dalam kota. Ada beberapa tempat yang menjadi kumuh, kita sudah mendesain dan mendata, lalu menjadi tempat-tempat yang cukup bagus hari ini. Sanitasi juga kita tingkatkan cukup signifikan, air bersih di kampung-kampung juga sudah kita lakukan, dan sampai hari ini saya bisa mengatakan bahwa jalan-jalan di kabupaten yang panjangnya adalah 680 km jalan Kabupaten Jayapura, ya, sesuai dengan SK Kabupaten Jayapura, sepanjang 680 km, saya sudah menyelesaikan 60 km. Luar biasa. Menjadi jalan baik, ya. Baik, Bapak. Itu pengalaman. Baik, mungkin saya mundur sedikit ya tadi. Ya. Baik, mungkin saya mundur sedikit waktu Bapak masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan ya. Ya, kami mendengar dari mungkin narasumber sebelumnya yang kerabat Bapak waktu dari kampungnya Kondem menjelaskan bahwa Bapak membangun beberapa sekolah ya waktu masih menjabat, termasuk sekolah penerbangan yang awalnya masih di SMK 1, kemudian sudah dipindahkan karena sudah memiliki sekolah baru ya, bangunan baru sendiri. Itu kisahnya bagaimana, Bapak? Ya. Kenapa bisa ada sampai sekarang itu? Ya, selama saya memimpin 6 tahun 7 bulan menjadi Kepala Dinas Pendidikan, dalam kepemimpinan saya di kepemimpinan Bapak Bupati Matius Sawaito, kami membangun 14 unit sekolah baru. 14 unit sekolah baru. Ini dari awal, Bapak? Dari awal kita bangun. Bukan yang direnovasi kemudian dilanjutkan? Bukan direnovasi. Iya. Beda dengan renovasi. Iya. Ya, salah satunya tadi yang disebutkan itu. SMA unggulan Kabupaten Jayapura yang ada di Puai. SMA Kaure. SMK penerbangan yang ada di Waibu. SMP Airu. Kemudian yang terakhir itu SD Angkasa kita bangun. Ada beberapa daerah yang termasuk SMP satu atap yang juga kita rintis membangun untuk percepatan sehingga itu bisa terjadi mengurangi angka putus sekolah. Itu juga kita lakukan. Dan 14 sekolah itu cukup signifikan.
Ya, ada SD swasta itu ada SD Kristen Kalam Kudus, Ya. ada beberapa SD swasta yang sebelumnya tidak diberi kesempatan, tapi ketika saya menjejaki dan itu penting, maka kita juga berikan rekomendasi untuk mereka membangun dan Terrealisasikan ya. cukup signifikan. Mengapa kami lakukan hal-hal seperti itu? Karena memang akses itu perlu dan pemerataan akses. Pendekatan-pendekatan, saya cerita sedikit soal SD Angkasa. Mengapa SD Angkasa di situ berdekatan dengan SD Negeri Kemiri? Contoh. Ya. SD Angkasa itu kita bangun untuk apa? Menghalau anak-anak yang kemudian dari perumahan di Doyo Baru, perumahan Pemda, yang kemudian nanti akan bergerak masuk ke dalam kota, ya, untuk tingkat SD, maka kita bangunlah SD di sana. Sesungguhnya ada tempat di Doyo Baru, tetapi kita belum membangun pada saat itu. Maka di Auri tersedia lokasi dan tempat, maka kita bangun di sana. Tapi itu sekolah swasta ya, Bapak? Sekolah swasta. Ya. Tujuannya untuk apa? Supaya jangan terjadi kemacetan di waktu jam-jam tertentu. Ya. Misalnya kalau ini arus masuk dari luar, itu nanti akan menjadi macet di sekitar jalan masuk pasar, kemudian jalan sosial, dan seterusnya. Kemacetan itu akan terbawa panjang. Itu sebabnya kita sengaja bangun itu. Salah satunya juga SMP Negeri 1 Sentani. Ya. Kita tidak boleh pindahkan dia. Pada waktu itu ada wacana untuk pindah ke Waibu. Ya. Tapi sesungguhnya kita tempatkan bangun di daerah Toladan di sana, di daerah Arah Jalan Ifar. Gunung. Ya. Sesungguhnya untuk juga membatasi supaya jumlah kendaraan yang di jam-jam tertentu, terutama anak sekolah. Karena di SMP 1 itu sangat berbahaya. Karena di situ semua Ramai kiri kendaraan. kanan dan ramai pada saat pesawat turun, antar jemput dan seterusnya. Ya, betul. Karena itu kita pindahkan dia tidak jauh dari lokasi asal, tetapi kita pindahkan tempatnya di Jalan Ifar. Itu salah satu tindakan yang kita lakukan sebenarnya untuk mengurangi tingkat kemacetan di dalam kota. Ya. Karena itu pusat-pusat pelayanan publik yang memang pada waktu tertentu dia menjadi ramai, maka itu harus kita pikirkan. Itu juga bagian dari bagaimana kita menata arus pergerakan lalu lintas, Ya. dan seterusnya. Berarti semuanya dihitung ya, Bapak. Sebelum mengambil keputusan, sebelum Bapak mengambil keputusan, tentunya Bapak sudah melihat terlebih dahulu seperti mungkin dalam hal pembangunan sekolah tersebut harus ditempatkan di titik yang tepat ya, Pak, yang paling baik. Kami selalu melakukan analisis, Ya, betul. analisis dampak. Jadi kalau sesuatu ini kita bangun di sini atau di mana, itu apa dampaknya? Ya, Ya, dampak yang kita lihat lebih serius itu adalah dampak jangka panjang. ya, Bagaimana mengurangi kondisi-kondisi yang akan mengganggu, dan bagaimana untuk waktu yang akan datang ini akan lebih maksimal seperti itu. Jadi itu penilaian atau analisis yang kita lakukan untuk membangun sekolah. baik, luar biasa sekali ya. Kemudian Bapak mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan Bapak punya rekam jejak ya dalam dunia pendidikan ya, dimulai dari mungkin yang paling awal sebagai seorang guru dulu, sampai bahkan menjadi kepala dinas. Kira-kira dalam perjalanan ini Bapak punya tidak semacam kendala-kendala ataupun kerisauan-kerisauan yang sampai sekarang ini belum terpecahkan begitu? Kira-kira ada tidak seperti itu? Ya, hidup ini sederhana saja. Ya. Yang penting kita lakukan, enjoy, bekerja. Kalau bekerja sungguh-sungguh itu memberikan kita sebuah tantangan untuk kita betul-betul belajar. Belajar banyak hal, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, menyesuaikan diri dengan teman. Dan itu sebenarnya sebuah semangat ketika kita bekerja. Yang berikut bahwa saya selain di dalam itu keterlibatan di dalam organisasi, saya sejak muda itu sudah menjadi guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu. Di kampung sendiri ya? Ya, di kampung. Kampung apa namanya, Bapak? Kampung Yakonde. Oh ya, betul, kampung Yakonde. Saya menjadi pengasuh sekolah minggu. Setelah itu kemudian saya menjadi ketua PAM. Lalu setelah itu kemudian saya dipilih menjadi majelis jemaat, dan setelah majelis jemaat tahun 2006 saya terpilih menjadi bendahara klasis
di Klasis Sentani Barat Moi. Ya. Sekarang sudah diganti nama Klasis Waibu Moi. Ya. Saya bendahara Klasis selama 1 periode, dan karena pada waktu saya menjadi bendahara, di waktu yang bersamaan juga saya kemudian dipromosi menjadi kepala sekolah, lalu kemudian saya melepas di tahun 2012 saya lepas jabatan bendahara Klasis, tetapi saya tetap eksis dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Saya juga pernah juga jadi ketua PKB ya di Jemaat dan seterusnya. Persatuan Kaum Bapak ya. Ya, PKB Persekutuan Kaum Bapak. Persekutuan Kaum ya, Bapak. Di Jemaat Ebenezer Yakonde. Sebenarnya pengalaman ini membuat saya menjalani proses ini secara biasa saja dan tidak punya impian yang terlalu besar. Ya, dan saya menikmati dan akhirnya saya menyelesaikan semua karir saya di pemerintah sebagai ASN. Saya mengakhirinya dengan baik di tahun 2024, tepatnya di tanggal 1 Mei 2024 saya pensiun. Ya, puji Tuhan saya bisa menyelesaikan semua masalah dan saya tidak bermasalah dengan pekerjaan saya. Karena itu mengapa saya harus waktunya harus beristirahat, tapi kemudian saya membawa diri masuk ke dalam kancah, berpindah ruang, masuk ke dalam ruang politik ini. Dan dalam hal ini kontestasi pilkada ya Bapak ya? Ya, dalam kontestasi pilkada ini saya merasa tertantang bahwa Kabupaten Jayapura ini bisa kita rubah. Saya sangat yakin itu. Karena itu saya punya strategi, saya punya semangat untuk mengubah. Itu sebabnya saya berani maju. Sebenarnya saya tuh mau punya sesi khusus ya, mau menanyakan kepada Bapak ya, apa yang membuat Bapak yakin harus mengambil tindakan ini, apa yang membuat Bapak merasa bahwa saya layak untuk memimpin Kabupaten Jayapura. Sebenarnya itu ada sesi khusus, tapi Bapak sudah menjawab ya, luar biasa. Berarti Bapak melihat ketika Bapak sudah menyelesaikan tanggung jawab waktu masih berada di lingkungan pemerintahan, di aparat sipil negara Bapak. Kemudian ketika Bapak sudah pensiun, dalam artian Bapak tidak ingin berhenti, ingin berkarya seperti itu untuk membangun Kabupaten Jayapura. Saya merasa tertantang. Mengapa? Karena saya mengalami tempat tinggal di kota, tapi selebihnya saya membangun rumah di kampung. Mengapa? Karena ada banyak sejumlah persoalan di kampung. Saya ketua LPMK di Kampung Yakonde, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung, sejak tahun 79. Ya, Bapak Kostan Daimoy menjadi kepala kampung dan saya membantu dia. Ada banyak infrastruktur yang kita bangun bersama-sama dengan masyarakat dan saya tahu persis karakter masyarakat kita. Baik Sentani, Depapre, Tanah Merah maupun Gili Menawa, saya sangat paham betul. Mengapa? Karena saya tinggal di kampung. Tapi saya bekerja di kota. Saya punya wawasan yang cukup untuk memahami konteks pembangunan masyarakat Kabupaten Jayapura. Itulah sebabnya saya memberanikan diri untuk maju dalam kontestasi pilkada ini. Bahwa ada hal-hal tertentu yang selama ini tidak disentuh dengan baik, tidak dipoles, tidak diperhatikan, tidak dibangun mekanismenya, tidak dibangun sistemnya, yang sesungguhnya sangat gampang dan sangat kecil sekali kita sentuh untuk sebuah perubahan. Dan ketika Tuhan izinkan, kami akan membuktikannya. Luar biasa. Luar biasa sekali ya, bahwasanya sebenarnya semua itu berawal daripada kerasahan ya, dan Bapak pun lahir dari kampung sehingga Bapak betul-betul memahami bagaimana dan apa yang harus diperbaiki di Kabupaten Jayapura ini. Tapi kalau Bapak sendiri pribadi seperti mungkin ya, Bapak kan dari Kampung Yakonde, kemudian Bapak sudah bisa ya membuat perubahan yang sangat signifikan lah di kampung Bapak sendiri. Di sana ada gereja yang dibuat, kantor kampung yang memadai, kemudian fasilitas-fasilitas masyarakat, bahkan ada sumur. Di sana kami pernah lihat. Kemudian bagaimana perasaan Bapak ketika melihat kampung-kampung yang lain yang belum seperti kampung yang Bapak sudah selesaikan ini? Kira-kira bagaimana perasaannya Bapak?
Sebenarnya tergantung pada potensi ya. Kalau para pegawai, para pejabat, kalau tinggal di kota lalu kemudian tidak menyatu dengan masyarakat, mereka tidak akan bisa memahami dengan baik tentang konteks kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Seperti itu. Contoh, mereka sedang membutuhkan untuk membuat sesuatu bagian yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya karena background saya teknik, maka saya mendesain gambar, saya memimpin untuk membangun, meskipun saya harus bekerja. Baru waktu, membagi waktu, saya harus mengajar selesai, saya harus kembali ke kampung, dan saya harus membimbing, dan seterusnya. Sebenarnya potensi-potensi seperti itu di setiap kampung itu ada. Tapi apakah masing-masing orang mau memberi diri, membagi waktu untuk memberikan manfaat, kontribusi terhadap kampungnya masing-masing? Ada banyak pejabat-pejabat kita ketika menjabat hanya hidup di kota saja, dan tidak memberikan kontribusi yang banyak terhadap pembangunan kampung. Kalau kemudian ke depan kita wajibkan untuk pegawai harus pindah yang rumahnya dekat dengan kampung, kemudian mereka akan berkontribusi banyak dalam berbagai bidang, dan mereka nanti kemudian akan menjadi solusi di kampungnya. Kenapa? Karena di kampung-kampung itu kita sedang kekurangan sumber daya manusia. Ya, meskipun kita punya anak-anak yang sudah selesai sarjana ada di sana, tapi tidak semua bisa memimpin. Betul. Maka kalau ada senior-senior yang berpengalaman, janganlah bangun rumah di kota, pulanglah ke kampung, bangunlah kampungmu. Supaya apa? Supaya Anda memberi manfaat lebih kepada masyarakat di kampung. Dan kalau Anda bisa membangun kampung sendiri, saya sangat yakin bahwa pasti engkau akan bisa diberikan perkara besar dan bisa menyelesaikan banyak hal. Dengan berbekal pengalaman di mana laboratoriumnya adalah di kampung. Kampung menjadi laboratorium kita untuk mengasah diri menjadi pemimpin, dan kemudian kita bisa melakukan perubahan. Maka itu orang tanya, kau tinggal di Yakonde bikin apa? Lihat itu gereja. Gereja Yahim juga itu saya gambar. Gereja Stakpen Burere itu saya punya desain. Dulu saya yang lebih gambar dan saya ajukan, kemudian mereka membangun itu. Ada satu gereja di Kampung Harapan, almarhum Bapak Bob Ohe punya gereja, saya juga yang desain. Jadi pada waktu saya di umur 23-24 tahun, saya sudah berkontribusi. Memberikan dukungan ketika saya punya keterampilan, saya berbagi. Seperti itu. Dan di Kampung Yakonde sekarang bisa lihat, kami punya kantor kampung, itu adalah desain saya. Rumah klasik juga ada ya. Kemudian pastori jemaat, itu juga saya desain. Penataan kampung, itu juga kami bangun pada tahun 2007, dan ada beberapa tugu yang kami bangun di sana. Ada beberapa. Lanjut, tugu. Ada beberapa tugu yang kami bangun di Kabupaten Jayapura. Tugu Injil masuk di Sentani. Sentani ya. Kemudian ada Tugu Perdamaian. Kemudian ada Sumur Daud PKD. Dan dalam jejak pekabaran Injil, itu ada sumur yang dulu ketika beliau dari Nimboran dan singgah di Kampung Yakonde meminum air di sumur itu dan seterusnya. Dan saat ini juga kami sedang membangun Tugu Penyerahan Hobatan atau pembebasan dari Black Magic. Itu pun juga sementara sedang bangun. Mengapa? Karena saya punya background teknis. Dari orang teknik, maka saya bisa mendesain dan kami bisa membangun kampung. Seperti itu. Baik. Jadi pada dasarnya Bapak secara pribadi ini yakin bahwasanya di setiap kampung itu ada orang yang memiliki potensi-potensi seperti Bapak begitu ya. Hanya saja mungkin dia belum mengaplikasikannya mungkin di kampungnya. Apalagi dalam hal ini mungkin orang-orang yang punya jabatan mungkin mungkin pimpinan-pimpinan. Kira-kira seperti ini Bapak. Bapak ini kan sudah dapat kita bahasakan naik jenjang lah istilahnya, ataupun bahkan
jika Tuhan berkehendak akan memiliki kewenangan yang lebih besar lagi. Kira-kira Bapak pribadi yang sudah melaksanakan di kewenangan-kewenangan kecil di Bapak punya kampung pribadi, kalau kedepannya ada Bapak punya bawahan-bawahan ataupun anggota-anggota yang berprestasi, Bapak kasih apresiasi tidak? Iya. Misalnya contohnya bisa berhasil membangun kampung atau sesuatu dia buat begitu, Bapak memberi apresiasi bagaimana? Tentu dalam kepemimpinan memang penting sekali sebuah reward dan punishment. Iya. Memberikan penghargaan. Orang-orang seperti ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, Ya. sehingga pada waktu misalnya di peringatan-peringatan tertentu, misalnya di tanggal 17, maka kampung-kampung yang berprestasi, distrik-distrik yang berprestasi, kita beri ruang. Ya. Mereka datang dan kita beri penghargaan. Ya. Contohnya seperti itu. Di hari pendidikan, kita akan tampilkan beberapa guru yang berprestasi. Ya, betul. Atau mungkin mereka yang sudah mengabdi dan mengakhiri masuk masa purna tugas. Kita beri apresiasi. Ya. Apresiasi itu tidak dalam bentuk uang. Tapi apresiasi kita adalah penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah mengabdikan diri, tapi juga mereka yang memberi diri untuk melakukan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru dalam bidang masing-masing. Dan saya pikir ini bagian yang harus kita kerjakan. Ya, kuncinya itu tadi. Perlu sekali ada reward dan punishment. Ya, termasuk juga pegawai-pegawai ini juga harus kita bina. Ya. Ya, kita bina. Ya, kalaupun tidak bisa, ya mesti juga kita harus memberikan punishment. Ya. Ya, mereka yang berprestasi kita beri reward dan seterusnya. Saya pikir ini hal-hal teknis yang memang harus dikerjakan, dan kalau kita bagi kewenangan ini dengan baik, maka masing-masing akan bergerak. Ya. Tugas bupati itu adalah hanya mengecek saja. Ya. Ini bagaimana, kenapa ini belum, dan seterusnya. Saya pikir itu. Kalau semua bertumpu kepada bupati, selesai sudah. Malah tidak akan maksimal ya. Malah tidak akan maksimal. Ya. Dan kita tidak akan menjawab kebutuhan publik secara keseluruhan. Ya. Baik. Low. Tapi masih nyala toh? Tidak apa-apa. Kita ke penutupan sekarang. Ya. Baik, mungkin saya sedikit baik pemirsa RR Podcast kalian, kita sudah mendengarkan langsung ya bagaimana visi misi, pemikiran, pandangan-pandangan daripada tokoh public figure Bapak Alpius Toam, dan dalam hal ini juga beliau maju sebagai calon bupati Kabupaten Jayapura. Tentunya masyarakat sendiri masing-masing akan melihat dan menilai ya, kayak kurang lebih seperti itu. Masyarakat pasti bisa lebih menyimpulkan lagi, lebih mendalam lagi dari apa yang Bapak sudah sampaikan tadi. Baik, pada bagian akhir ini mungkin kami minta Bapak memberikan closing statement ataupun kata-kata pamungkas, doa dan harapan, bahkan mungkin bisa diakhiri dengan ajakan memilih Bapak paslon nomor 5. Ini kesempatan terakhir. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Yang terpenting bagi kita sekalian adalah bagaimana memberi diri untuk menjawab berbagai macam tantangan. Karena itu saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura, bahwa Alpius Toam dan Giri Wijayantoro adalah dua orang yang sudah hidup dalam birokrasi pemerintahan dan memahami banyak perkara-perkara, banyak masalah, dan kami tahu kami akan memulai dari mana untuk mentransformasi Kabupaten Jayapura menuju Jayapura Emas di tahun 2045. Karena itu saya mengajak, mari pilih paslon nomor 5. Alpius Toam Giri Wijayantoro, Jayapura Maju, Jayapura Sejahtera, Jayapura Mandiri, dan Jayapura bermartabat. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Salam 5 jari. Algito, menang, 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 menyala. RR Podcast. Bicara di sini, terdengar dimanapun. Bicara di sini, terdengar dimanapun.